Oke, kali ini kita akan membahas tentang variabel. Jadi variabel itu adalah sebuah tempat atau wadah untuk menyimpan nilai atau value bahasa Inggrisnya. Cuma nilai yang dia simpan hanya satu buah saja, tidak bisa lebih. Nah, tadi kita coba cari kata kunci. Ada tempat atau wadah sama nilai. Nah, contohnya kalau kalian di matematika, di aljabar, itu kan ada ya, kayak A sama dengan 5. Berarti A ini adalah variabelnya, sedangkan 5 ini adalah nilainya atau value-nya. Jadi kalau kalian bikin sebuah wadah yang namanya A, kemudian punya nilai 5 ini mau dipindahkan ke A, butuh sama dengan atau yang namanya adalah assignment. Assignment itu adalah proses memasukkan nilai yang 5 ini ke dalam sebuah variabel. Atau contoh lain di kehidupan sehari-hari. Kalian mau makan, kemudian wadahnya adalah mangkok. Ini kan wadah ya, berarti wadahnya adalah mangkok. Bikin nih mangkok, berarti kan mangkoknya wadah ya. Terserah kalian mau diisi sama sayur atau sama sop, bakso, mie ayam, ramen dan sebagainya. Misal kita punya ramen. Ramen ini berperan sebagai nilainya, mangkok sebagai variabelnya atau tempat atau wadah. Ramen ini adalah nilainya. Ketika mau dimasukkan ke dalam wadah mangkok, itu namanya adalah assignment. Jadi clue di variabel mah harus ada nama wadahnya, harus ada nilainya. Kemudian kalau kalian perhatikan di kehidupan sehari-hari, kayak di KTP deh. Di KTP kan ada biodata kalian, entah nama, entah tanggal lahir, entah jenis kelamin, alamat, status pernikahan, pekerjaan, dan sebagainya. Nah, berarti itu kan menampung atau menyimpan data-data kalian kan, atau nilai-nilai kalian. Itu juga disebut sebagai variabel. Misal, kita punya variabel pekerjaan. Pekerjaan ini adalah variabel karena wadahnya, di mana pekerjaan ini bisa diisi dengan apapun profesi yang sedang dilakoni, entah programmer, entah owner, entah guru, entah pengusaha, dan sebagainya. Oke, berarti pekerjaan ini adalah sebagai variabel karena wadahnya. Sedangkan misal, pekerjaan adalah programmer. Programmer itu orang yang membuat program atau aplikasi. Nah, programmer ini adalah nilainya. Karena kenapa nilai? Karena bisa diisi oleh apapun pekerjaan kalian. Siswa, guru, kepala TU, atau satpam dan sebagainya. Bebas kan nilainya. Sedangkan variabelnya atau wadahnya itu adalah pekerjaan. Nah, ketika nilai ini jenisnya, nilai itu jenisnya ada 2. Ada berupa karakter, ada berupa numerik atau angka. Karakter itu berarti kan kurang lebih kayak abjad ya, ABCD, atau angka juga boleh. Tapi yang akan kita bahas yang abjad dulu. Sedangkan numerik itu adalah angka. Ya udah, pakem angka. Kita lihat di sini nilainya apakah karakter atau numerik? Karakter ya, karena berupa abjad alfabet, huruf. Kalau misalnya berupa karakter, harus dikasih tanda kutip untuk menandai satu buah data. Jadi, kalian sudah membuat sebuah variabel dengan nama variabelnya pekerjaan, kemudian nilainya adalah programmer. Programmer ini dikasih tanda kutip karena jenis nilainya adalah karakter atau abjad. Gimana contohnya kalau yang numerik atau angka?
Misal kita bikin variabel yang sekiranya bisa menampung angka. Misalnya berat badan. Berat badan tentunya diisi sama angka ya. Gak mungkin kalian menuliskan 45 kilogram. Pasti tulisnya 45 pakai angka kan. Nah, berat badan sama dengan 45. Berat badan ini berarti adalah variabelnya. 45 ini adalah nilainya atau value-nya. Kalau tadi karakter mah harus pakai tanda kutip, kalau misalnya angka itu gak perlu pakai tanda kutip. Jadi ya udah polosin aja. Jadi clue-nya, kalau variabel harus ada satu buah nama variabel, satu buah nilai. Kalau nilainya karakter pakai kutip, kalau nilainya angka gak perlu pakai tanda kutip. Terus nilainya juga harus satu. Gak bisa diisi pekerjaan, programmer, satpam, atau wirausaha, pedagang, dan sebagainya. Enggak, hanya satu buah aja. Programmer ya udah programmer aja, pedagang ya udah pedagang aja. Itu disebut sebagai variabel.